Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Talita Salsabila dari kelas 11 MIPA 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang virus corona. Sebelum masuk, mari kita cari tahu apa itu virus. Virus adalah mikroba patogen yang menginfeksi sel hidup. Ciri-cirinya berkembang biak dalam sel hidup, bersifat seperti benda mati, memiliki satu asam nukleat saja dan berukuran sangat kecil. Bentuknya itu ada berbentuk batang, peluru, bulat, benang, polihedral, dan huruf T. Strukturnya terdiri dari kepala, kapsid, asam nukleat, leher, dan ekor. Cara hidupnya, virus hanya dapat hidup di sel hidup atau bisa kita sebut dengan sel inang. Jika inang mati, virus akan mengkristal. Perkembangbiakan virus dibagi menjadi dua, yaitu daur litik dan daur lisogenik. Klasifikasi virus dibagi menjadi 6, yaitu berdasarkan ada tidaknya selubung pada nuklear kapsid, berdasarkan jumlah kapsomernya, berdasarkan jenis sel inangnya, berdasarkan tipe genom dan metode replikasi, berdasarkan jenis asam nukleatnya, dan berdasarkan bentuk dasarnya. Contoh-contoh penyakit yang disebabkan oleh virus itu ada cacar variola, campak, flu, SARS, MERS, AIDS, tetelo, mosaik, dan COVID-19. Apa sih COVID-19 itu? COVID-19 atau coronavirus, latar belakangnya adalah ketika ada virus yang tiba-tiba saja menular banyak warga di Wuhan, Cina. Nah, diduga penyebabnya itu karena adanya pasar hewan yang menjual banyak hewan-hewan yang tidak layak dikonsumsi di pasar hewanan yang terletak di Wuhan. Nah, infeksi virus itu akhirnya disebut dengan COVID-19. Gejalanya ada demam, terus batuk, pilek, sakit tenggorokan, sesak nafas, lelah dan lemas. Lalu pemerintah sudah mematok suhu 38 derajat sebagai gejala dari COVID-19 ini. Penyebab virus corona itu disebabkan oleh coronavirus, suatu virus yang menginfeksi sel pernapasan hewan dan manusia. Cara penyebarannya melalui kontak fisik, tetesan pernapasan ketika bersin atau batuk, dan melalui benda mati yang terkontaminasi. Pencegahan virus corona bisa kita lakukan dengan mencuci tangan, hindari kontak fisik, jaga kebersihan lingkungan dan barang, lalu masak makanan hingga matang, menggunakan masker apabila sedang sakit, dan social distancing. Apa itu social distancing? Social distancing adalah menjaga diri dari tempat ramai. Jadi apabila tidak ada hal-hal yang mendesak, lebih baik kita di rumah saja. Lalu mitigasi bencana virus corona itu yang pertama pengenalan protokol penanganan virus corona. Ada protokol kesehatan, pendidikan, komunikasi, perbatasan, dan area transportasi. Lalu menanggapi stigma masyarakat, yaitu melakukan social distancing, tidak panik dalam mencegah COVID-19, dengarkan informasi dari dokter, dan hindari informasi dari situs yang tidak resmi. Lalu cara penanganan saat sakit bisa dilakukan dengan menghindari transportasi umum, periksakan diri ke rumah sakit rujukan. Jika positif, pasien akan diisolasi, dinyatakan sembuh ketika hasil tes negatif, dan jangan lupa yang paling penting adalah memakai masker ketika sakit. Lalu cara hidup sehat untuk mencegah virus corona juga, yang pertama menjaga kebersihan diri, yaitu selalu mencuci tangan dengan baik dan benar, menjaga asupan nutrisi, mengonsumsi vitamin, sedia hand sanitizer. Lalu menjaga kebersihan lingkungan dapat dilakukan dengan membuang sampah pada tempatnya, melakukan kerja bakti, mengolah sampah menjadi pupuk kompos, menutup saluran pembuangan air, dan lain-lain. Lalu nggak kalah pentingnya yaitu olahraga, seperti jogging, senam, dan lain-lain yang bisa dilakukan di dalam rumah. Manfaatnya banyak banget, yaitu mengurangi stres, menjaga kebugaran, mengurangi resiko terkena virus, dan meningkatkan kekebalan tubuh. Nah, yang terakhir, cara bersosialisasi di masyarakat. Yang pertama ada cara memberi salam tatap muka. Nah, apabila kita ketemu sama orang di jalan dan untuk menarik kontak fisiknya, kita bisa memberikan salam dengan melambaikan tangan, salam siku, mengangguk sambil tersenyum, dan menekap kedua tangan. Nah, dalam menggunakan media sosial juga kita harus bijak nih.
yaitu yang bisa kita lakukan dalam penggunaan media sosial saat ini adalah menyebarkan semangat dan berita positif di medsos, membuat gerakan amal untuk membantu pemerintah dan sesama, dan juga menggunakan waktu dengan sebaik mungkin untuk mengerjakan pekerjaan dan mengerjakan tugas yang dilakukan secara online atau jarak jauh. Itu dia penjelasan saya tentang virus corona. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.